Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afkan Najla Ihira, NPM 18041040100034. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Struktur Konstruksi dan Bahan 4 dengan studi preseden Sainsbury Center. Jadi Sainsbury Center ini merupakan hasil karya rancangan arsitek Foster plus Partners atau yang biasa dikenal dengan Norman Foster dan selesai pada tahun 1978, berlokasi di Norwich, England. Sainsbury Center adalah museum yang memamerkan karya-karya seni milik Robert dan juga Lisa Sainsbury serta beberapa karya seni yang berasal dari negara-negara lain. Menurut Chris Abel, Sainsbury Center merupakan struktur biasa yang mencakup semua fungsi dalam satu penutup fleksibel atau ruang universal di mana desainnya memungkinkan terjadi perubahan baik internal maupun eksternalnya. Lalu pada bagian struktur Sainsbury Center ini terbuat dari tubal steel prefabrikasi sepanjang 130 meter dan tidak terdapat kolom pendukung. Foster ingin bangunan menjadi satu tanpa ada kekacauan yang ditimbulkan oleh ruangan-ruangan lain, sehingga ia mendesain kulit ganda yang didukung oleh baja. Secara eksternal, seluruh dinding dan atap dilapisi oleh sistem panel yang dapat diganti dan dipasang pada kisi gasket neoprena. Sebagian besar bangunan dibalut dengan aluminium superplastik untuk kekakuan, panel louvered dan kaca sebagai ventilasi. Lalu kita masuk ke bagian material. Material utama yang pertama adalah baja. Baja digunakan pada struktur rangka ruang pada bangunan Sainsbury Center itu sendiri. Lalu panel digunakan pada dinding dan juga bagian atap bangunan. Selanjutnya aluminium, yaitu aluminium superplastik yang membalut hampir sebagian besar pada bangunan ini. Dan selanjutnya adalah kaca. Kaca digunakan pada sisi depan dan belakang sebagai jalur masuk, skylight, serta kanan kiri sebagai akses masuk dan juga keluar, serta sumber cahaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian utilitas. Foster ingin seluruh bangunan menjadi satu dan tidak berantakan sehingga ia mendesain ruang servis, ruang utilitas, serta kantor berada di antara struktur rangka baja. Ia mendesain konsep kulit ganda bersama Anthony Hunt untuk memenuhi keinginannya yang tidak ingin bangunan terlihat berantakan. Ruang penyimpanan, ruang utilitas, toilet, seluruh sistem pemanas, ruang listrik, bahkan ventilasi gedung diletakkan di celah antara dua kulit. Struktur baja ini turun dari atap ke dinding dan menciptakan ruang baru untuk aktivitas lain seperti dapur, toilet, gudang mekanis, dan juga ruang-ruang utilitas. Sehingga dapat dilihat Sainsbury Center terlihat rapi baik pada bagian internal maupun eksternal. Untuk proses pembuatan model struktur rangka ruang pada bangunan Sainsbury Center ini, pertama-tama saya membentuk garis-garis dasar yang membentuk struktur rangka ruang seperti pada Sainsbury Center. Selanjutnya garis-garis tersebut saya bentuk menjadi sebuah tabung dan membentuk suatu segmen. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut saya gabungkan sehingga menjadi satu kesatuan dan membentuk bangunan Sainsbury Center. Berikut adalah model struktur yang telah saya kerjakan. 60% struktur ini bersifat terbuka sehingga memperlihatkan struktur rangka ruangnya dan juga 40%-nya tertutup sehingga memperlihatkan panel yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian section. Potongan AA pada model bangunan Sainsbury Center memperlihatkan bagian depan bangunan serta potongan strukturnya. Potongan BB pada model Sainsbury Center memperlihatkan sisi bagian samping bangunan serta potongan strukturnya. Untuk detail struktur rangka ruang pada model Sainsbury Center dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian poster. Saya akan menjelaskan exploded structure pada bangunan Sainsbury Center. Dapat dilihat setelah bangunan dan strukturnya dipecah-pecahkan, kita dapat melihat berbagai macam material dan juga struktur yang digunakan. Yang pertama yaitu struktur rangka ruang pada bagian atap dan juga pada bagian sisi dinding kanan dan kiri. Lalu ia menutupnya dengan baja dan aluminium dan juga penggunaan kaca sebagai ventilasi, jalur masuk, dan juga sumber cahaya. Lalu dapat dilihat pada sisi kanan poster terdapat tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang, dan juga perspektif. Dan ini adalah potongan AA dan potongan BB. Dan pada bawah adalah hasil akhir model saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.